hakikat adalah center, adalah cahaya, digunakan untuk menerangi syariat. Inilah Muhammadiyah. Paham ya? Inilah Muhammadiyah. Dari situlah akan lahir Ahmad. Maka kan kita bilang tadi, kalau ibadah itu dikerjakan dengan benar, akan menimbulkan sifat hayyin, layyin, sahal, dan qorib. Orang-orang yang ramah dengan lingkungan. Jadi itulah kenapa harus belajar hakikat, biar kita buat bersyariat. Bukan malah kebelingernya hakikat itu di mana. Itulah makanya akhirnya tasawuf masuk dimensi-dimensi yang tidak benar. Akhirnya zindi, udah belajar tasawuf, belajar hakikat malah nggak sembahyang. Itu bukan tasawuf Rasulullah, betul tidak? Rasulullah tambah bertasawuf, tambah cinta dan ibadahnya kepada Allah. Gitu. Karena proses Muhammadiyah menjadi Ahmadiyah, menanggalkan yang selain Allah. Ahmadiyah menjadi Ahadiyah, meninggalkan diri, ego, ingin dipuji, ingin disanjung-sanjung, itu buang semua. Ikhlaslah berbuat, baru engkau bisa Ahadiyah, menunggalkan Allah. Maka itu disebut Quran surat Al-Ikhlas. Orang yang gak ikhlas gak akan paham apa maksud sebenarnya yang terkandung dalam Quran surat itu. Paham maksudnya? Orang yang berbuat masih mengharapkan sesuatu selain Allah gak akan paham arti Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Loh ini sahabat. Kenapa disebut surat Al-Ikhlas? Karena memang butuh jiwa ikhlas untuk memahami makna yang terkandung. Paham surat Al-Ikhlas, paham semua Al-Quran. Iya. Karena inti Al-Quran ya tauhid, la ilaha. Itu maknanya sahabat. Dah ini udah selesai tasawufnya. Habis terus balik lah. Bisa pulang lah. Kalau perkara lapangan ya walau alam ya. Itu pribadi masih. Ini teori udah siap. Ya, materi udah berapa SKS ini tadi? Contoh udah ada. Enak kurang enak ngomongnya coba. Nah maka 4 karakter penting itu sabar, ikhlas, yakin, tawakal. Itu perlu ya untuk menghadapi. Ini ya apa? Cerita-cerita dunia. Ini bentuk senternya ada. Pasti ada bentuk senter. Tapi setidak-tidaknya sebelum pun dikasih senter, soal apa yang bakal buat jalani kan sudah diterangin. Nah, ini kesana ya jalannya. Kan gitu sih. Betul tidak? Kayaknya bedanya itu sama aja. Pada megang pun nanti tak nyenter ya. Bagus tak senter kena jalan. Nah, jalan kan gitu kan. Ketika senter itu digunakan untuk menerangi jalan Islam, syariat Islam, maka engkau akan. Nah, ketika hakikat adalah senter, adalah cahaya, digunakan untuk menerangi syariat. Inilah Muhammadiyah. Paham ya? Inilah Muhammadiyah. Dari situlah akan lahir Ahmadiyah. Karakter-karakter Ahmadiyah itu tadi. Nah, ini sinkronisasinya ke situ. Hubungannya ke situ. Buku nggak ada. Tapi mudah-mudahan tidak akan menyalahi Quran dan hadis. Maka ketika orang bersyariat, dia tidak punya hakikat, jalannya buta, betul tidak? Tak ada pelita, seperti robot lah. Kaku programnya itu enggak ini kan, cuma rokok saja. Dia harus ada hakikat, harus ada cinta ketika kita cinta kepada Allah. Ya pasti aslinya Allah lebih tak. Apa itu? Boleh? Coba, kemana? Iya,
Oh, hakikat dengan syariat berkaitan. Dan bikinlah hakikat itu hubungan jiwa kepada Allah. Syariat mengatur hubungan enggak baik ya sama Allah ya juga kepada sesama. Ada orang yang hubungannya sama Allah itu Pak kuat tapi sesama manusia enggak. Loh, sebetulnya hubungannya kepada Allah itu bermasalah, maka dia bermasalah kepada makhluk-makhluk. Jelas ini ya. Hakikatnya seperti itu sahabat. Kalau hubungannya kepada Allah itu benar seperti Rasulullah, itu apa gimana hablum minan nasnya? Gak ada orang punya hubungan sama manusia sebaik Rasul. Maka kan kita bilang tadi, kalau ibadah itu dikerjakan dengan benar, akan menimbulkan sifat hayyin, lain, sahal dan korek. Orang-orang yang ramah dengan lingkungan, tidak memaksakan kan? Betul tidak? Tidak semaunya sendiri, penuh pertimbang. Mesti ketika ibadah tidak melahirkan akhlak. Nah, kan ini tadi kita bahas. Karena harusnya dari ibadah itu lahir akhlak. Dari akhlak menjadi rahmat bagi orang yang ada di dekat dia. Dan rahmat itu akan paling terasa paling orang terdekat kita siapa? Istri dan anak kita sendiri akan merasakan itu. Cerminan dari ibadah yang berhak. Tapi kalau di sini bermasalah, masalah utama dia adalah pengabdian dia kepada Allah. Maka kemari bermasalah. Dan kemari bermasalah. Karena posisinya dia sebetulnya sedang bermasalah dengan Allah. Orang yang bermasalah sama orang sebetulnya sedang bermasalah sama Allah kan? Betul tidak? Kalau dia sama Allah fine-fine, Allah buat dunia ini sama dia fine-fine. Betul tidak? Kalau dia sama Allah bagus, lah Allah buat sama dunia sama dia bagus. Tapi kalau dia bermasalah sama Allah, di dalam dirinya banyak hal yang masih bermasalah dengan Allah, maka untuk menunjukkan dia itu belum benar, maka dia dibuat bermasalah dengan Allah supaya dia introspeksi. Pun kalau introspeksi, kadang-kadang tambah parah. Betul tidak? Nah, bagaimana biar ini tahu? Nah, maka forum seperti ini penting. Tarbiyah baru bisa paham. Kalau tidak. Pendidikan. Ruhani, tarbiyah ruhani. Gitu ya. Pada orang ibadahnya ada sih kita lihat ya sholatnya nggak tinggal apa segala macam, tapi egois, nggak bermasyarakat, nggak gitu Rasul. Jadi kita nggak usah bingung. Kalau nggak kayak Rasul pasti salah. Betul tidak ya? Rasul ibadahnya oke, tapi bermasyarakat juga nggak ada tandingan. Jadi kalau ada orang ibadahnya oke, bermasyarakat bermasalah, mesti ada yang salah dalam kajian dan pahaman dia dalam beribadah, sehingga tidak menimbulkan akhlak. Sholat itu tidak mencegah dia dari perbuatan kecil.